Bicara tentang wabah, tidak asing lagi bukan di telinga kita bahwa saat ini kita sedang dilanda wabah corona. Nah, beberapa ratus tahun yang lalu, dunia juga ditimpa oleh wabah yang sangat berbahaya dan sangat mematikan, yaitu wabah hitam. Untuk itu, kita harus tahu lebih dalam tentang wabah ini. Maut hitam atau wabah hitam merupakan suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga kesudahan zaman ke-14 atau 1347 sampai 1351. Berikut ini merupakan ilustrasi dari penyakit wabah hitam. Diketahui wabah ini membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa. Maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Wabah penyakit ini muncul melewati 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian P, mulanya dari pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher korban, ketiak ataupun pangkal paha. Penyebaran wabah bermula dari serangga yang terinfeksi melewati kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibanding wabah pes dan mungkin jauh lebih berbahaya dari wabah COVID-19 saat ini. Harapan hidup hanya bisa diukur dalam 1 atau 2 hari. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada zaman ke-14. Gambar-gambar berikut ini dapat mengajak teman-teman sekalian untuk berpikir kritis betapa berbahayanya wabah tersebut saat melanda Eropa dan dunia pada abad pertengahan hingga abad ke-14. Dampaknya mulai dari tingkat kematian. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada masa itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal. Pada tahun 1348, wabah menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah bisa mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah menjadi kurang sepertiganya. Dampak yang ditimbulkan selanjutnya ialah penganiayaan. Fanatisme dan semangat religi berkembang terutama di Eropa karena maut hitam. Beberapa gugusan penduduk Eropa menyerang gugusan tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, peziarah, dan pengemis serta orang-orang asing. Mereka mengira bahwa dengan menerapkan itu akan membantu mengatasi masalah wabah. Dampak selanjutnya ialah kehilangan norma dan sosialisasi penduduk. Masing-masing warga menghindari warga yang lain. Hampir tidak ada tetangga yang saling berkomunikasi. Saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit, seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit dibiarkan tanpa perawatan apapun kecuali hanya dari rasa sosial teman, tapi sedikit. Nasib yang paling sering menimpa kalangan kelas bawah dan kelas menengah biasanya dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan dari orang yang sakit. Julukan mereka adalah Plague Doctor. Plague Doctor adalah para dokter yang bertugas merawat pasien yang terkena wabah. Wabah Black Death di Eropa pada abad ke-14 memang mematikan, sehingga para dokter melindungi dirinya sedemikian rupa. Kostum Plague Doctor didesain oleh Charles de L'Orme, seorang dokter dari Prancis yang sehari-hari bertugas di kerajaan. Kostum ini bukan untuk bergaya atau menarik perhatian. Di dalam masker paruh burung terdapat zat-zat pengharum seperti herbal dan sari bunga agar aroma busuk dari luar tidak terhirup. Selain itu, mereka juga membawa tongkat untuk berinteraksi dengan para pasien, guna mencegah terjadinya kontak kulit antara Plague Doctor dengan pasien yang terjangkit wabah. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah wabah hitam atau Black Death. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.